Saya kira hal yang sangat perlu mendapat perhatian kita bahwa perkara ini bukan perkara kejahatan murni, ya. Tetapi ini adalah seperti berulang kali kami katakan, ini adalah perkara politik yang dikriminalkan, ya. Ini adalah kriminalisasi politik. Agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice, ya. Sebab saudara-saudara, kalau mereka mau jujur, penuntut umum itu, mereka juga harusnya mengakui bahwa kalau satu hal yang terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat, ya, sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu 1 detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat, ya. Tetapi hal seperti inilah yang mereka gunakan, bahwa CDR itulah yang mereka gunakan untuk membuktikan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh Pak Hasto. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat betul secara baik bagaimana perjalanan yang disebut sebagai perjalanan dari Harun Masiku bersama-sama dengan Nur Hasan dari Menteng, ya, dengan berputar-putar sampai kemudian mereka katakan berada di PT IKA hanya dalam waktu sekitar 35 menit. Dalam kondisi sekitar pukul 17 atau sesudah 17-an. Itu tidak mungkin di Jakarta ini kita bisa jalan seperti itu. Nah, ini yang mereka gunakan. Makanya ini yang saya mau katakan bahwa seluruh bukti-bukti, terutama data-data elektronik yang mereka gunakan, ini adalah bentuk dari manipulasi yang secara sengaja digunakan untuk menghukum Pak Hasto. Ini terkait dengan obstruction of justice. Apalagi kalau kita lihat bukti itu adalah percakapan dari apa yang mereka katakan sebagai percakapan Harun Masiku dan Nur Hasan. Ya. Nur Hasan sudah membantah itu. Bantahan Nur Hasan ini mereka tidak percaya. Yang mereka percaya adalah asumsi dan imajinasi mereka. Yang di problem di situ sekarang, ya. Karena bagaimanapun juga pembuktian itu adalah berdasarkan keterangan saksi, bukan berdasarkan imajinasi atau asumsi. Ya. Secara jelas misalnya terkait dengan pertemuan di PT IKA, ya. Penyelidik ketika itu tidak bertemu dengan siapapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ke PT IKA karena mengikuti jejak digital, ya, bahwa handphone itu ada di sana. Tetapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa memang betul ada di situ? Mereka kan nggak pernah tunjukkan buktinya. Apalagi seperti saya katakan tadi, begitu banyak kesalahan-kesalahan dari catatan CDR yang mereka tunjukkan sebagaimana diterangkan oleh ahli yang mereka hadirkan sendiri. Ya. Kemudian yang kedua mengenai keterangan Kusnadi. Ini saya kira bisa kita perdebatkan panjang. Tapi satu hal saya kira, ya, yang penting adalah mengenai handphone yang disita dari Kusnadi. Kan tidak ada mengatakan percakapan bahwa yang dilarung itu adalah handphone, tetapi adalah pakaian. Nah, kalau orang-orang yang bersaksi ini tidak mereka mau percaya, ya, siapa yang mereka mau percaya selain diri mereka sendiri? Makanya karena mereka tidak percaya dengan orang, dihadirkanlah saksi, penyidik, dan penyelidik. Karena mereka nggak punya bukti. Ya. Jadi saya kira ini makanya kalau terkait dengan dakwaan atau pembuktian terhadap obstruction of justice, ini bagi kami, ya, ini sesuatu yang sangat memalukan. Tidak sepatutnya mereka tuntut. Begitu juga terkait dengan dakwaan suap. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, mengapa Doni Tri Istiqomah baru dijadikan tersangka dikaitkan dengan Hasto sekarang? Padahal 2019, ya,
Tanggal 8 Januari 2020, Doni Istiqomah itu sudah ditangkap bersama-sama dengan Saiful Bahri, bersama Tio, dan juga bersama dengan Wahyu Setiawan. Tetapi kemudian dia dilepas. Apa maksudnya ini? Ya, pasti ada sesuatu yang mereka kehendaki, ada sesuatu yang disembunyikan, ya, yaitu bagaimana caranya menjerat Mas Hasto. Nah, lebih lagi, saudara-saudara, kalau kita ikuti bagaimana proses Mas Hasto jadi tersangka, mulai dari 13 Desember 2024, dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau tidak mundur, dia akan dipidanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memecat Jokowi. Ya. Kalau itu dua hal ini dilakukan oleh Hasto, maka dia akan dipidanakan. 3 hari kemudian, ya, 3 hari kemudian, tanggal 16, ketika Jokowi dipecat, pada hari yang sama, ya, dikeluarkan laporan hasil pengembangan perkara. Maka kemudian hari itu belum pimpinan KPK yang baru belum dilantik. 3 hari kemudian mereka dilantik, serah terima jabatan, dan 3 hari sesudah mereka dilantik dan serah terima jabatan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 pasal sekaligus, yaitu obstruction of justice, dan kemudian yang kedua adalah suap. Terus terang, kalau saya sih merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. Ya. Apakah ini bukan merupakan bentuk dari politik balas budi? Ya. Karena bagaimanapun juga keluarga Jokowi sudah merasa dipermalukan, sehingga pimpinan KPK, ya, kalau kita urut ke belakang, pemilihan mereka itu tidak seharusnya dilakukan oleh Jokowi, tetapi dilakukan oleh presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Akan tetapi semua itu diabaikan oleh Jokowi, bahkan dia sendiri melanggar 2 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Nah, jadi sekali lagi, saudara-saudara, mari kita cermati secara baik, ya, bahwa perkara ini bukan perkara biasa, ya, bukan perkara suap atau yang sederhana, bukan juga perkara yang merupakan tindakan menghalangi keadilan. Tetapi ini adalah upaya, ya, dari diskusi kami dengan beberapa teman di PDIP, ini sebenarnya adalah upaya awal, ya, yang sudah tidak berhasil untuk mengambil alih partai. Ya. Ketika Presiden Jokowi meminta tambahan masa jabatan, dan juga ketika dia tidak berhasil menambah 1 periode, menjatuhkan partai, terutama menjatuhkan Hasto, karena dialah yang dianggap sebagai batu sandung, ya, dari kegiatan-kegiatan atau permintaan-permintaan dari Jokowi dan seterusnya. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan. Nanti lengkapnya ini akan masuk di dalam pembelaan kami. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sampaikan lebih terang. Terima kasih atas waktu.